maksudnya kan IT consultant itu kan besar ya, luas ya. Nah, di sini Iya, lebih ngoding atau gimana tuh? oke. Kalau di job desk saya lebih ke consulting sih. Consulting perusahaan yang membutuhkan sertifikasi standar keamanan informasi. Salah satunya ISO 27001. Jadi ketika perusahaan itu nggak lolos audit, Hmm. itu apa sih yang merugikan mereka gitu? Soalnya maksudnya gini loh, oke kita nggak lolos audit, terus emangnya kita butuh-butuh banget apa? ISO 27001 orang tetap jalan kok bisnis kita. Oke, oke. Ya, selamat malam semua. Baik lagi di sini saya Michael dan saya kedatangan narasumber nih. Dia merupakan salah satu IT consultant yang bisa dikatakan ya udah ada experience juga lah dan udah menghandle proyek-proyek gede nih. Nah, ini namanya Adrian ya, kita bisa panggil ya. Nah, mungkin dari Adrian sendiri bisa diceritakan perkenalan singkat aja sih. Sekarang bekerja sebagai apa dan di mana? Singkat aja. Oke, baik, selamat malam guys. Halo guys semuanya, dari channelnya eh, Kok Om Petra nih. Nah, eh, jadi perkenalkan dulu ya. Nama saya Adrian Arman Fuadi. Saya sebagai IT consultant di suatu perusahaan consultant dan saya sudah menghandle banyak proyek-proyek besar. Salah satunya lebih ke perbankan. Nah, karena perbankan sendiri itu sangat rentan terhadap keamanan informasinya. Jadi memerlukan sistem manajemen keamanan informasi yang memadai untuk menunjang keamanan informasi pada perbankan tersebut. Lebih seperti itu. oke. Nah, boleh tahu nggak nih kalau dalam bekerjanya, ini kita santai aja ya, jadi luas aja jawabannya ya. Dalam Yo. pekerjaannya kan biasanya nih teman-teman kita mungkin berandai-andai nih. Emangnya software developer itu atau mungkin role-nya sendiri di sini sebagai software developer bukan? Atau Nah, lebih ke arah maksudnya kan IT consultant itu kan besar ya, luas ya. Nah, di sini iya, lebih ngoding atau gimana tuh? oke. Kalau di job desk saya lebih ke consulting sih. Consulting perusahaan yang membutuhkan sertifikasi standar keamanan informasi. Salah satunya ISO 27001. Nah, itu lebih ke consulting dan auditing. Nah, saya seperti mengecek kira-kira perusahaan tersebut itu apakah memenuhi standar atau tidak nih. Nah, kalau memenuhi standar, kalau misalnya tidak memenuhi standar ya saya bantu untuk penuhi entah dari sisi dokumennya atau perangkat lunaknya atau kebijakannya atau prosedurnya atau human resource-nya dan lain sebagainya. Karena untuk sistem manajemen keamanan informasi sendiri itu tidak hanya soal software tapi juga soal people-nya juga gitu sih. Nah, Oke, itu sih. jadi Hmm. ngomongin soal standar nih, ini biar Hmm. teman-teman tahu juga nih bahwa seorang software developer juga harus nih tahu tentang standarisasi. Nah, kita di sini kalau ngomongin standarisasi yang dihandle berarti ISO 27001 ya. Betul, Nah, bisa nggak betul kok. di apa ya dijabarkan singkat aja sih sebenarnya kayak ISO 27 bisa singkat atau mungkin agak panjang terserah. Jadi Oke, ISO oke. 27001 ini seberapa penting sih dalam pembuatan software development dan kalau misalnya apa namanya ya kita ini perlu seberapa eh, perlu seberapa perlu kita dalam si implementasi ISO 27001 ini. Oke, menarik nih. Nah, sebelumnya eh perusahaan itu sebenarnya itu agak malas buat implementasi standar keamanan informasi nih karena ribet banget. Cuman iya Kometra ribet banget sebenarnya. Cuman mereka itu eh terjerat oleh regulasi. Nah, misalnya dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, itu ada regulasinya. Dari BSSN, Badan Cyber Sandi Negara, ada regulasinya ngeluarin. Atau kalau andaikan perbankan tersebut itu bekerja sama dengan
Dukcapil misalnya, dia ambil API dari Dukcapil, Mm. itu juga terjerat oleh regulasi Dukcapil. Nah, sehingga mereka itu ada desakan buat untuk mengimplementasikan ISO 27001, ada desakan untuk sertifikasi ISO 27001 itu sendiri gitu sih. Nah, ISO 27001 itu apa sih? Nah, kita lebih tepatnya itu standar keamanan informasi. Mm. Nah, di dalamnya itu ada kriteria-kriterianya. ISO 27001 ini yang paling terbaru sekarang versi tahun 2022. Nah, itu terbagi 4 kontrol. Yang pertama itu kontrol organisasinya, itu baik dari sisi prosedur, kebijakan, dari sisi regulasinya seperti apa, dokumentasinya. Terus yang kedua itu dari sisi people-nya. Nah, ini yang paling penting. Mm. Karena apa? Kalau sebenarnya yang paling mudah dikadalin itu sebenarnya orangnya gitu loh. Daripada kita ngadalin komputer itu sebenarnya lebih mudah ngadalin orangnya. Nah, makanya dari sisi human resource ini juga nggak kalah penting banget. Nah, kita kasih edukasi training, gimana caranya manusia itu membedakan mana itu email spam atau bukan, atau ada malware atau bukan. Kita kasih awareness training, screeningnya juga bagaimana, pengecekan backgroundnya, terus pengecekan kompetensi dari orang itu sendiri, apakah dia itu kompeten dalam pekerjaannya gitu, ada evaluasinya Mm. setiap tahunnya secara periodik. Nah, gitu. Karena kalau misalnya orang tidak kompeten kan eh, takutnya malah bisa menghilangkan datanya atau salah menghapus sesuatu gitu. Nah, karena tujuan dari ISO 20001 ini kita melindungi CIA. Nah, kalau mungkin orang-orang sudah pada tahu yaitu confidentiality, integrity dan availability. Nah, Buset. oke. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, untuk kontrol yang ketiga itu terkait physical control. Nah, tidak hanya tentang prosedur, tidak hanya tentang human resource, tapi physical controlnya juga dicek dari perimeter masuknya, apakah ketika orang masuk itu menggunakan ID card, apakah ada logbooknya, apakah dicatat dan lain sebagainya. Terus dari sisi ancaman lingkungan, Mm. apakah tempat kerjanya itu aman dari gempa, dari huru hara, Mm. dari pencurian dan lain sebagainya. Terus dari sisi disposal asetnya, ketika aset sudah tidak digunakan dibuang, atau ketika ingin digunakan kembali itu handle-nya seperti apa, apakah datanya dihapus dulu Mm. dan lain sebagainya. Nah, baru yang terakhir kita membahas mengenai technological control. Nah, ini dari sisi software-nya, bagaimana cara pengkodean yang aman, penyimpanan software di repositorinya seperti apa, log aktivitas saat kita mengakses source code tersebut seperti apa, dari eh, penggunaan UAT, pentest, terus arsitektur database-nya dan lain sebagainya, itu jadi satu di dalam technological control. Dan yang kurang lebih seperti itu aja kontrol yang ada di dalam ISO 27001 untuk yang pasal sebenarnya. Jadi sebenarnya ISO 27001 itu ada yang namanya pasal, ada yang namanya aneks. Nah, pasal itu kriteria-kriteria, aneks juga termasuk kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh organisasi untuk memastikan organisasi itu lolos sertifikasi ISO 27001. Karena kalau tidak dipenuhi ya tidak lolos audit. Jadi sistem manajemen keamanan informasinya artinya tidak berjalan dengan baik di organisasi tersebut. Kurang lebih seperti itu ya gambaran secara mungkin singkatnya lah ISO 27001 itu. Itu bukan gambaran singkat, itu gambaran luas, dan kita berterima kasih banget nih, itu ilmu mahal sih Oke. sebenarnya, dan apa ya, Iya. nggak diajarin di kuliah itu loh sebenarnya lebih tepatnya, ya kan. Oke. Nah, Iya. tadi bahas-bahas ini nih, ada kayak pentest, terus ada apa ya, jadi sebenarnya Adrian ini ngehack juga berarti atau gimana tuh? Nah, Nah, sebenarnya kalau di posisi, job desk saya itu selain sebagai IT consultant ya, Mm. itu saya sebagai IT pentester juga. Karena kenapa kok pentest itu sebagai mandatory requirement atau requirement yang sangat diperlukan dalam standar keamanan informasi? Mm. Karena ketika suatu organisasi,
membuat suatu aplikasi, mendevelop suatu aplikasi, mereka harus menguji suatu aplikasi tersebut kan. Mm-mm. UAT, SIT, salah satunya pentest. Itu mandatory requirement. Kenapa? Untuk mengecek kerentanan pada aplikasi tersebut. Nah, Mm. kalau aplikasi tersebut ditemukan kerentanan, nah kalau pentest itu kan kita apa ya? Ada tingkat risikonya, Mm-mm. mulai dari informasional, low, medium sampai high. Nah, kalau dari regulasi yang atau kebijakan yang dibuat di perusahaan itu tergantung ya. Kira-kira acceptance levelnya itu sampai mana? Misalnya kalau untuk temuan yang sifatnya high sampai medium itu harus dilakukan remediasi. Nah, maka ketika auditor melakukan audit dan membaca laporan pentestnya, misalnya untuk periode tahun 2024 ketika ada temuan high dan medium tidak segera diremediasi, maka akan menjadi temuan dan berpotensi untuk organisasi tersebut tidak lolos untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi apa ya namanya? Saya benar-benar speechless sih. Ternyata ISO 27001 ini, saya kira ya awal ya pas denger itu, nih kayak apa ya, dokumen terus kayak ada kebijakan-kebijakan, ternyata dalam satu sisi ternyata itu harus dites juga ya berarti ya. Jadi ada ngodingnya juga berarti sedikit ya. Nah, tapi kalau saya boleh nanya nih, ini ada suaranya nggak? Ada ya? Ada. Oke. Nah, kalau boleh nanya nih, ini mungkin dua pertanyaan lagi ya, karena besok Oke. BTW dia mau ke ini, mau mau pulang kampung atau gimana tuh? Tapi gak apa-apa kalau mau Nggak itu. apa-apa, nggak apa-apa. Jadi kan video kepanjangan juga mungkin kita bisa bahas selanjutnya ya. Nah, jadi ada Oke. beberapa pertanyaan lagi nih. Eh mungkin ini agak mungkin kalau konfidensial jangan dijawab ya. Tapi Oke. oke, itu yang paling penting. Kalau konfidensial Hmm, jangan dijawab. Nah, oke. jadi ketika perusahaan itu nggak lolos audit, Hmm, itu apa sih yang merugikan mereka gitu? Soalnya maksudnya gini loh. Oke, kita nggak lolos audit. Terus emangnya kita butuh-butuh banget apa? ISO 27001 orang tetap jalan kok bisnis kita. Iya kan? Kayak oke. misal nih, saya bisa aja nih buka sebuah PT digital nih, tapi Hmm, pelanggan saya banyak, tapi saya belum melakukan audit. Nah, memang kalau boleh tahu, cuman ya ini kalau bisa yang konfidensial jangan disebut ya. Eh, oke, oke. tujuan perusahaan tuh apa sih untuk audit biar biar pas gitu gitu. Oke. Sebenarnya saya mau klarifikasi, kalau pertanyaan dari Kopetra sendiri sebenarnya tidak konfidensial sama sekali. Oke. Oke. Nah, begini, eh macam-macam, jujur. Kalau tujuannya apa, suatu perusahaan ingin mendapatkan standar keamanan informasi, sertifikasi ISO 27001, itu ada banyak. Satu, ya meningkatkan kredibilitas perusahaan, kepercayaan pelanggan dan lain sebagainya. Itu satu ya. Yang kedua, buang-buang duit juga bisa, ngabisin anggaran itu juga bisa. Itu. Hmm. Yang ke Itu juga bisa. Ada, saya juga nemuin klien saya yang duitnya cukup lumayan banyak sekali dan ingin menghabiskan anggarannya, Oke. itu Oke. juga bisa. Eh, yang keempat, itu memang permintaan dari top manajemennya sendiri, I see. dari si levelnya sendiri, memang ingin mengimplementasikan standar keamanan informasi juga ada. Nah, ini yang paling sering saya temukan, ini yang nomor 5. Terjerat regulasi undang-undang yang ada, I itu yang see. paling ada. Iya, iya, Dari iya. BSSN, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang apa, Lembaga Penjamin Simpanan, Dukcapil, itu I yang see. biasanya menjerat mereka buat apa ya, terpaksalah apa, sertifikasi ISO 27001, I see. itu sih. Jadi ini kalau boleh koreksi ya, ini kurang lebih kayak kasus-kasus Facebook yang tiba-tiba datanya itu ini ya, sorry ya, kayak Facebook itu kan datanya nggak apa nggak private gitu, kayak dijual. Nah, ini kayak
salah satu contohnya berarti ya, maksudnya relate sama undang-undang di negara tersebut gitu. Makanya ISO 27000 Hmm, ini memastikan bahwa si apa ya, kita ngomongnya tuh kayak software atau aplikasi yang digunakan itu ya sesuai sama undang-undang di negara tersebut, dan ya maksudnya nggak hmm, menentang gitu ya sebenarnya ya. Ada juga ya sisinya ya berarti. iya betul. Tapi kalau kita ngomong apa ya, berbicara terkait data Facebook yang dijual, itu ada turunannya lagi standarnya dari Astaga. 27001. Eh, eh, eh. Ada turunannya. Itu ISO 27701, manajemen perlindungan data pribadi. Dan itu baru, standar baru, dan itu apa ya, bisa dibilang sub sub apa bagian dari ISO 27001 itu. Itu. Oke. Itu mungkin kita bisa bahas apa ya? Mungkin beda sesi Beda lagi ya. Mungkin sesi ya. itu Iya, juga iya. itu Wah. juga panjang lagi tuh Iya, iya. masalahnya itu kalau terkait itu. Wah, tapi oke, berarti bener-bener programmer atau software developer yang mungkin profesional dan Hmm. apa ya namanya, baru mengetahui ISO ini harus mulai melek mata nih, karena baik lagi, jika ingin kalian membangun perusahaan yang apa namanya, kredibilitasnya tinggi, ya harus ISO gitu ya, harus ada Iya, ISO. Oke, oke, salah satunya. siap. Hmm. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir nih bagi kalau Oke. dari Adrian sendiri. Nah, Hmm. ini pertanyaannya lebih ke personal sih. Oke, Oke, cuman lebih aman. ke role related Hmm. job. Oke. Oke. Jadi selama Adrian bekerja sebagai role tersebut, nah ada nggak sih plus minus? Pasti ada kan plus minus. Nah, cuman maksudnya boleh nggak sih diceritain plus minus jadi IT consultant, jadi apa namanya, si pentest itu eh, kadang lembur atau enggak, contoh kayak gitu kan, gitu ya. Nah, mungkin boleh Oke. dijawab dari Adrian nggak? Oke. Plus minus ya kalau jadi IT konsultan. Ya, kalau plusnya itu kita jalan-jalan, nggak cuma di kantor aja, kita ngunjungin bank-bank besar, bank-bank BUMN gitu. Kita punya kenalan di sana, punya kenalan auditor dari badan apa sertifikasi yang ada di Indonesia, badan standarisasi yang ada di Indonesia gitu. Mm-mm. Terus kita kok ke klien gitu, kok kliennya lagi baik, disuguhin makan enak gitu, Oke. gitu. Nah, tapi Mm-mm. minusnya itu kita mengikuti maunya klien. Nah, misalnya kalau ada klien yang apa agak rewel gitu, misalnya dari sisi dokumentasinya Mm-mm. gitu, eh dari sisi dokumentasinya kurang ya kita bantu benerin, atau mungkin yang agak parno juga gitu. Ada juga klien yang parno banget, ada temuan Oh. audit itu kayak takut gitu loh, Eh, 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 takut eh. sama atasan ini, takut gitu. Jadi wah ini gimana Pak ini, ya itu ya, ya kita harus sabar gitu menghadapi klien yang seperti itu. I Karena see. kalau karyawan biasa kan kita kan ketemunya sama atasan kita biasa ya, atau sama orang-orang di Iya, sekitar. Nah, betul. kalau konsultan kita ketemunya sama orang-orang yang beda perusahaan, perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Itu kan orangnya beda-beda Iya, itu. iya, iya, iya. Gitu. PIC-nya juga beda-beda gitu. Iya, Belum iya, lagi iya. kalau PIC-nya udah yang tua banget itu juga ada gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau di audit kita yang bantu jawabin, padahal kan kalau dari apa ya, dari aturannya kan auditor itu mengaudit auditi. Saya kan bukan auditi ya, yang auditi kan di perusahaan Anda gitu, bukan saya Mm-mm, gitu. mm-mm, Nah, mm-mm. saya akhirnya mau nggak mau menggantikan beliau yang seharusnya bukan saya yang diaudit gitu sih. Itu juga pernah. Oke. Jadi, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal, kan di channel ini kan untuk apa namanya, Hmm, eh, related sama programming ya. Kalau minus di hmm. programmingnya ada nggak sih, kayak share dikit, kayak susahnya itu di mana sih kalau programming? Maksudnya role yang paling tepat sebenarnya, role yang paling tepat untuk melakukan salah apa namanya, yang tadi ya ISO 27001, kayak apa tuh? Kayak hacker-hacker gitu. Maksudnya apa sih jatuhnya, DevOps atau cyber security ya jatuhnya ya? Kayak gitu ya. Sebenarnya
implementer ISO 27001 itu mau dari tim IT security, Mm-mm. tim apa namanya, tim apa ya? Kalau programmer itu juga bisa. I Gimana ya see. menjelasinnya? Maksudnya itu lebih ke itunya. Kira-kira eh, role yang cocok buat yang apa? Yang bisa mengimplementasikan ISO 27 ini siapa sih gitu ya maksudnya mungkin ya? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Betul, betul, Hmm, betul banget. wah, sebenarnya role role siapapun bisa asalkan punya pemahaman terkait IT Oke. sedikit. Mm-mm. Dari sisi programmingnya, networkingnya harus ada basic di situ. Karena ISO 27001 ini ada selain selain dokumentasi atau prosedur SOP, tapi juga ada hal teknis yang seenggaknya beliau itu tahu. Tidak hanya itu aja, eh, sang implementer Mm-mm. itu harus paham mengenai standar. Mm. Karena ada juga orang yang membaca standar, bahkan seperti saya pun awal belajar itu walaupun membaca standar pun jujur saya tidak paham karena bahasanya itu susah untuk dimengerti. Mm-mm. Untuk standar ISO itu bahasanya agak susah dimengerti. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin mencoba membaca, mungkin silahkan dibaca. Coba mungkin kalau ada pertanyaan boleh itu di komen di bawah itu kira-kira apa itu. Karena jujur susah untuk dimengerti standarnya. Oke. Siap, siap. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir ya dari saya. Ini saya izin buka cam deh karena pertanyaan terakhir. Ini bukan, tadi sebenarnya saya udah izin juga sama Adrian biar jadi ntar kameranya double nih kiri sama kanan di video, cuman nggak apa-apa. Nah, jadi kita terima kasih dulu nih sama Adrian udah meluangkan waktunya Oh, ya. thank Ini ilmu you, yang Eca. bermanfaat banget bagi kita yang terus berkembang, dan jujur ya dari saya ini ilmunya mahal loh. Karena nggak diajarin di kuliah. Kita bayar-bayar kuliah mahal-mahal pun nggak diajarin. Nah, itu saya bingung tuh. Wah, Ini bisa bisa jadi suges untuk apa ya? Dimasukin ke topik kuliah kali ya terkait ISO ya kan? Karena ya baik lagi ini kan kayak sebenarnya dasar-dasarnya aja lah yang perlu. Soalnya saya nggak pernah dengar loh ISO itu di kuliah. Pas saya internship baru dengar gitu. Itu pun udah masuk ke kerja gitu kan. Oke, iya. oke deh. Kalau kayak gitu, Nah, jadi ini saya telah apa namanya interview si Adrian ini, dan bagi kalian yang mau langsung add dia punya LinkedIn atau misalnya apa koneksi, karena ini orangnya super baik, super ramah. Dan kalau kalian mau tanya-tanya ya silakan di komen aja. Nanti saya akan teruskan ke yang bersangkutan si Adrian wes, ini. Dan Adrian siap sukses selalu selalu. ya. Oke, Sukses sukses selalu dan selalu, Ko Petra. besok perjalanannya selamat sampai tujuan. Amin. Amin. Oke, thank Oke, you. kalau kayak gitu. Oke, semuanya sekian dari video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Kami ucapkan terima kasih dan see you in the next video. Bye bye.